Di sini saya akan menjelaskan peta perjalanan Rasul Paulus yang pertama dan yang kedua. Perjalanan Rasul Paulus yang pertama. Perjalanan misi Rasul Paulus yang pertama. Rasul Paulus dan Barnabas diutus oleh gereja di Antioquia. Terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 1 sampai 3. Dalam Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 1 sampai 3 disebutkan ada beberapa nabi dan pengajar yaitu Barnabas, Simeon yang disebut Niger, dan Lukios orang Kirene, dan Menabe yang diasuh bersama dengan wilayah Herodes Saulus. Dan dalam ayat yang kedua disebutkan bahwa Rasul Paulus dan Barnabas dikhususkan dalam tugas pelayanannya. Dan dalam ayat yang ketiga, kedua orang tersebut ditumpangi tangan oleh nabi dan para pengajar. Kemudian mereka pergi pelayanan sesuai perintah Allah lewat Roh Kudus. Wilayah-wilayah yang dilalui Rasul Paulus dalam misinya yaitu sebagai berikut. Dari Antioquia yang di Syria dengan kapal ke Lamis di Sidrup terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal 13 ayat yang pertama hingga ayat yang kelima. Dari Salamis terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 1 sampai 5 ke Pafos. Terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 6 sampai ayat yang ke-11. Dan Saulus merubah nama menjadi Paulus. Terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 9. Dan dari Pafos yang di Sidrup ke Perge dan di Palmilia terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 13. Dari Perges ke Pisidia ke Antioquia terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal 13 ayat yang ke-14. Dan Rasul Paulus mengajar di Pisidia. Di Antioquia terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 16 hingga ayat yang ke-8. Dari Antioquia ke Iconium terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 50 hingga ayat yang ke-51. Dan orang-orang percaya di Iconium terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal 14 ayat 15. Dari Iconium ke Listra terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal 14 ayat 1 sampai 6. Di mana orang-orang Yahudi dan pemimpin setempat berusaha menginsafkan Rasul Paulus dan Barnabas dilempari batu. Terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal 14 ayat 19. Dari Listra ke Derbe terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal 14 ayat yang ke-20. Para rasul bangkit bersama Barnabas dan memasuki kota Derbe dan banyak orang percaya. Terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal 14 ayat 20 sampai 21. Rasul Paulus bersama Barnabas kembali lewat Listra, Iconium, dan Antioquia. Ia pergi dan mendirikan beberapa gereja. Terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 21 sampai 25. Dari Perga ke Antioquia. Di sini Rasul Paulus memberitakan Injil Kristus dan pergi ke Atali di pantai. Dari Atali ke Antioquia yang di Syria merupakan titik akhir dan mereka berlayar ke Antioquia karena disinilah mereka melalui pekerjaan Tuhan dimulai dari mereka selesai. Dan banyak orang yang percaya kepada Tuhan, dan setibanya mereka di Antioquia di Syria, mereka mengumpulkan orang-orang percaya dan mulai bersaksi bagaimana Tuhan menolong mereka. Dan kemudian tinggal bersama-sama orang percaya dan murid-murid Yesus Kristus. Yang kedua, perjalanan misi Rasul Paulus yang kedua itu dari Antioquia ke Listra dalam Kisah Para Rasul pasal 15 ayat yang pertama. Silas dan Rasul Paulus meninggalkan Antioquia terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal 15 ayat yang ke-40. Dan di Timotius
Dan di Timotius bergabung dengan Rasul Paulus dan Silas di Listra terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga. Dari Listra ke Troas terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-8. Dan adanya penglihatan Rasul Paulus yang isi penglihatannya bahwa orang yang dari Makedonia yang berdiri dan menyuruh Rasul Paulus untuk menyeberang karena untuk pertolongannya terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 9. Dari Troas ke Filipi terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 11 hingga ayat yang ke-12. Dan ketika Paulus berada di Filipi dan bertemu dengan Lydia dan percaya kepada Tuhan dan memohon Rasul Paulus tinggal di rumahnya dan bersama keluarganya terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal 13 sampai ayat yang ke-15. Dari Filipi ke Tesalonika terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal 14 ayat yang ke-40. Kisah Para Rasul pasal 17 ayat yang pertama. Terjadinya keributan di Tesalonika, di mana orang Yahudi menjadi iri hati dan mengepung rumah Yuson untuk menangkap Rasul Paulus untuk disidang di pengadilan rakyat. Terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 5. Dari Tesalonika ke Berea terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 10. Dan dijelaskan di sana banyak orang Berea yang percaya kepada Tuhan Yesus. Terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 10 sampai ayat yang ke-11. Dari Berea ke Athena terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 14 sampai 15. Ketika Rasul Paulus menghentikan teman-teman sepelayanannya, yakni Silas dan Timotius, maka hati Rasul Paulus sangat sedih karena di Athena penuh dengan patung-patung penyembahan berhala. Terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 16. Dari Athena ke Korintus terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal 18 ayat yang pertama. Terjadilah juga keributan antara orang Yahudi menyerbu Sostenes, tetapi hakim bernama Galio tidak menghiraukannya. Terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 17. Dari Korintus ke Efesus terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 18 hingga ayat yang ke-19, di mana Aquila dan Priscilla menyertai Rasul Paulus dalam pelanannya. Kemudian sampailah mereka di Efesus, dan Rasul Paulus meninggalkan Prisidia dan Aquila di Efesus. Dan Rasul Paulus sendiri masuk rumah ibadah dan berbicara dengan orang-orang Yahudi. Terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal 18 ayat ke-19. Dari Efesus ke Yerusalem terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 21 hingga ayat yang ke-22. Rasul Paulus bertolak dari Efesus ke Kaisarea dan ia berlayar menuju ke Yerusalem. Dari Yerusalem ke Antioquia, dan setelah sampai di darat ia memberitakan kepada jemaat yang percaya kepada Tuhan yang adalah hasil pelayanan mereka, karena Rasul Paulus sangat mencintai jiwa-jiwa dan mengasihi Tuhan dan menghargai panggilan dari Tuhan. Terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal 18 ayat yang ke-22. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.